Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini. Di antaranya, 3 orang meninggal dunia setelah mobil bus terjun ke dalam jurang. Dua hari dikabarkan hilang, seorang nelayan ditemukan tewas. Menikmati hari libur dengan sang buah hati di perbukitan bak di Swiss bersama domba jinak. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Pemirsa, 3 orang meninggal dunia setelah mobil bus asal Toraja, Sulawesi Selatan tujuan Kendari, Sulawesi Tenggara terjun ke dalam jurang di Kelurahan Lebang, Kota Palopo. Sang supir diduga tak mampu mengendalikan laju kendaraan di jalur yang licin. Sebanyak 3 orang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil bus medium di Kelurahan Lebang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mobil bus asal Toraja tujuan Kendari terjun bebas ke dalam jurang sedalam 15 meter pada Selasa 3 Desember 2024. Sejumlah pengendara yang melihat kejadian tersebut langsung bergegas menolong dan mengevakuasi para korban. Proses evakuasi berjalan dramatis karena warga harus mengevakuasi korban dengan melewati tebing terjal dan licin. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tersebut, namun diduga kecelakaan terjadi akibat sang sopir tak mampu mengendalikan laju kendaraan di jalur yang licin hingga kehilangan kendali. Kencangnya laju kendaraan membuat mobil tersebut menghantam pohon. Kerasnya benturan mengakibatkan kulit pohon ikut terkelupas. Bahwa bus dari merek Ketty ya, yang jurusan dari Toraja Kendari, informasi jatuh di jurang di kilometer 14 Kelurahan Batang, Kecamatan Wara Barat. Selain menimbulkan 3 korban jiwa, kecelakaan tersebut juga membuat 6 korban lainnya kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, Ainus melaporkan. Setelah 2 hari dikabarkan hilang, seorang nelayan di Kabupaten Maros ditemukan tewas tenggelam di muara sungai. Diduga korban tewas setelah terpeleset dan terjatuh dari perahunya saat sedang menjaring ikan. Inilah video amatir tim SAR gabungan saat tengah melakukan proses evakuasi jasad seorang nelayan bernama Basri, umur 50 tahun, yang dikabarkan hilang selama 2 hari akhirnya ditemukan tewas di muara sungai Desa Pak Bentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Jasad korban kemudian diangkut menggunakan perahu karet, lalu dibawa ke rumah duka menggunakan mobil ambulans. Sebelumnya, proses pencarian terhadap korban dilakukan oleh tim SAR gabungan menyisir sungai muara yang berlumpur di lokasi korban pertama kali dinyatakan hilang. Setelah pencarian dilakukan selama 2 hari, korban akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan di sekitar 1 km dari lokasi perahu korban ditemukan. Saat ditemukan oleh tim SAR gabungan, korban tersangkut di pohon bakau dalam kondisi sudah meninggal dunia. Diduga korban terpeleset dan terjatuh dari perahunya saat menjaring ikan di muara sungai seorang diri. Mendapatkan laporan, tim Satgas dari BPBD Maros langsung ke tempat kejadian dan melakukan pencarian bergabung dengan Damkar Makassar, demikian pula Basarnas. Tetapi sampai jam 11 malam pukul 23.00 belum mendapatkan hasil, sehingga dari pihak Basarnas menginstruksikan untuk penghentian pencarian sementara dan akan dilanjutkan pada esok harinya. Kini jasad korban sudah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan di pemakaman umum di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
Sementara BPBD Maros menghimbau kepada nelayan untuk selalu berhati-hati saat melaut mengingat kondisi cuaca di Kabupaten Maros dan Makassar masih dilanda hujan deras. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. 2 tersangka berinisial AA dan F berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Udah tahu ya. Inilah dokumentasi detik-detik tim Opsnal Subdit Jatanras di Reskrim Polda Metro Jaya menangkap buronan kasus judi online Komdigi. Tersangka F diringkus di sebuah hotel dengan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah. Bersama tersangka F, polisi juga menetapkan tersangka baru berinisial AA. AA berperan melakukan pencucian uang, sedangkan F adalah pemilik 40 situs judi online. Barang bukti yang diamankan, uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 telepon genggam, dan 9 buku tabungan. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A. Perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Dengan demikian rekan-rekan, sampai dengan saat ini ada 26 tersangka yang telah ditangkap oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kasus judi online di Kementerian Komdigi menyita perhatian publik. 10 pegawai Komdigi telah diamankan, diantaranya berperan untuk keberadaan situs-situs judi online. Keseluruhan dalam kasus ini, kepolisian menetapkan 26 orang tersangka dan masih memburu 4 orang lainnya. Jumlah barang bukti diamankan diantaranya uang tunai dan sejumlah mobil mewah. Kepolisian terus bekerja sama dengan PPATK untuk mengungkap aliran dana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Puluhan warga menggerebek sebuah rumah dan pondok pesantren di Serang, Banten. Warga bahkan menyerang rumah milik pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan tindak asusila terhadap seorang santrinya. Video amatir ini merekam detik-detik puluhan warga menyerang rumah milik oknum pimpinan pondok pesantren di Serang, Banten Minggu sore. Warga menggerebek dan menghancurkan rumah pimpinan pondok pesantren tersebut karena diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap mantan santriwatinya. Awalnya kedatangan warga untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Aksi penggerebekan ini juga dipicu lantaran laporan keluarga korban tidak segera ditindaklanjuti. Sementara situasi baru meredam usai polisi tiba ke lokasi. Masih bahwa di dalam pesantren ini telah terjadi tindakan asusila ya yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Bani Ma'mun atas nama Ustadz Khalid, sehingga masyarakat secara spontanitas mendatangi pesantren untuk meminta pertanggungjawaban. Tindak asusila ini menambah panjang daftar kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren. Kasus-kasus perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, terutama pondok pesantren yang mengutamakan adab, seharusnya bisa dihilangkan dan ditindak tegas oleh pemerintah dan instansi terkait agar terwujud dunia pendidikan yang sehat dan aman. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi residivis pelaku pencurian modus membuat akun wanita untuk mengelabui korbannya selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.
Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Ainus Sulsel. Residivis kasus pencurian dibekuk Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Pelaku mencuri motor korban yang baru saja dikenalnya melalui media sosial. Modus pelaku membuat akun wanita untuk mengelabui korbannya.
Tersangka Hendra Setiawan tak berkutik saat ditangkap petugas unit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung di negeri Olok Gading, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap setelah nekat membawa kabur sepeda motor milik korban yang baru dikenalnya di akun media sosial. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati narkoba jenis sabu-sabu berikut sebuah kaca yang disimpan di dalam kotak rokok di saku celananya. Petugas kemudian menggelandang tersangka ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari interogasi awal, residivis ini mengaku nekat membawa kabur sepeda motor korban karena terdesak tidak memiliki uang selama tinggal di kota Bandar Lampung. Tersangka kemudian berinisiatif membuat akun media sosial dengan menyamar sebagai seorang wanita. Setelah berkenalan dengan calon korbannya, tersangka melancarkan aksinya dan meminjam motor korban dan kabur. Atas perbuatannya itu, tersangka kini mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung dengan ancaman pidana 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Sebanyak 3.000 personil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas disiapsiagakan guna mengantisipasi potensi bencana dan musim Natal Tahun Baru atau Nataru. Ratusan pos dan 6 helikopter penyelamatan dan pencarian juga turut disiagakan khusus mulai 18 Desember hingga 6 Januari 2025. Persiapan dan kesiapan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas diungkap oleh Kepala Basarnas, Marsikal Madya TNI Kusworo kemarin. Kepala Basarnas menyebut perubahan cuaca yang terjadi pada akhir tahun hingga awal tahun harusnya selalu diantisipasi dengan baik. Hal ini karena dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, ataupun banjir bandang. Untuk mengantisipasi bencana itu, Basarnas telah menyiapkan personilnya di 43 titik. Pada 18 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025, Basarnas juga akan menyiagakan secara khusus personilnya sebanyak 3.000 personil. Para anggota Basarnas itu akan bergabung dengan personil SAR dari instansi lainnya. Dengan demikian, ada 21.000 orang yang akan bersiaga di 203 titik di seluruh Indonesia. Untuk Nataru ini, nanti standby khusus yang kita declare itu mulai tanggal 18 Desember ini sampai dengan tanggal 6 Januari. Tetapi di luar itu pun kita saat ini sudah standby sebetulnya, Mbak. Ada di 43 titik di kantor SAR, dan nanti pada saatnya Nataru kita akan tambahkan memfungsikan di tempat pos dan unit. Ada total sekitar 203 titik yang tempat di luar daripada konsentrasi yang tentunya ada di Jawa ini. Selain 6 helikopter yang disiapkan untuk mobilitas, kendaraan darat maupun kapal laut juga turut disiagakan untuk membantu mobilitas Basarnas untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Dari Jakarta, Stephen Patinama dan Yudi Richard melaporkan. Pemuda disabilitas menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswi oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Agus mengklarifikasi kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk melakukan tindak asusila tersebut. Keadaan saya seperti ini. Iwas alias Agus Buntung, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. Agus yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya korban diperkosa. Oleh polisi, Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi berdalih penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Sementara Agus mengaku tindakan asusila tersebut tidak mungkin dilakukan dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandain orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang bagaimana cara saya maksa? Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah
kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Sebelumnya melalui video, Agus membela dirinya dengan mengadukan salah satu akun Instagram ke Ditreskrim Polda NTB atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia kembali menjalani pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Ketahanan fisik menjadi fokus pelatih Sintayong. Punggawa Timnas Indonesia jalani pemusatan latihan di Bali United Training Center di kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali. Materi latihan yang diberikan Sintayong kali ini yaitu untuk menguji ketahanan fisik para pemain. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia akan menjalani turnamen bergengsi se-Asia Tenggara Piala AFF 2024. 오늘 훈련은 우리 선수들 좀 체력적으로 오전에는 웨이트를 했고 오후에는 필드에서 좀 체력적으로 훈련을 하고 했거든요. STY mengungkapkan, sampai akhir pekan lalu baru 23 pemain yang bergabung dalam training camp atau pemusatan latihan. Pemusatan latihan Timnas Indonesia digelar mulai 28 November hingga 4 Desember. Skuad Garuda akan bertolak ke Jakarta dan berangkat ke Myanmar pada 9 Desember 2024. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Nikmati hari libur wajib diisi dengan kegiatan menyenangkan, khususnya bersama sang buah hati. Nah, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah perbukitan bak di Swiss menyajikan puluhan domba jinak yang menjadi wisata edukasi bagi anak. Ya pemirsa, Bogor ini banyak ya destinasi wisata. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah tempat wisata yang cocok banget dihabiskan bersama keluarga dan juga anak-anak. Karena di sini banyak domba dan kuda yang bisa diajak bermain dengan anak-anak. Tunggu apa lagi, yuk kita langsung main. Setibanya di sini, puluhan domba datang menyapa. Rasanya seperti berada dalam seri animasi yang dipenuhi domba Valais Black Nose nan menggemaskan. Di sini sedikitnya ada 100 domba yang juga dibudidayakan sebagai sarana wisata edukasi. Pengunjung bisa langsung memberi makan domba dengan wortel yang bisa dibeli seharga Rp15.000 per gelas. Tenang saja, semua hewan dalam kondisi sehat, jinak, dan juga tidak berbau. Di sini kita bisa berinteraksi langsung, selain memberi makan juga bisa ngajak ngobrol ataupun ya begini, skinship bersama dengan domba-domba yang ada di sini. Kreativitas si kecil juga tersalurkan dengan belajar memandikan domba yang menggunakan sampo khusus. Tak hanya itu, anak-anak juga bisa berkreasi mempercantik domba dengan beragam hiasan yang disediakan pengelola. Wah, jadi cantik dan lucu sekali kan domba ini? Beragam kegiatan disediakan demi menciptakan wisata edukasi yang menyenangkan sekaligus memperkuat bonding orang tua dan anak. Kita bukan hanya sekedar bermain, kemudian interaktif, memberikan makan, tapi kita ada momen-momen bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara membersihkannya. Mencoba tantangan baru, anak-anak juga bisa berkeliling menunggangi kuda poni. Di sini pun anak-anak bisa belajar membuat gulali, mewarnai, serta memanah. Di tengah sejuknya suasana pegunungan, berkunjung ke wisata domba memberi pengalaman seru bagi para pengunjung, khususnya anak-anak. Seru. Terus apa yang disuka dari bermain bersama domba? Itu pakai domba, terus kepitan, bagi-bagi. Kasih makan domba, kasih makan kuda, naikin kuda, merias domba. Merias domba. Iya, bagaimana pengalaman di sini dari Noi-Noi? Senang.
Nah, usai berkeliling, pengunjung bisa membeli beragam souvenir domba, lalu menyantap aneka makanan kaya cita rasa dari kedai wisata Bukit Domba, seperti nasi jeruk lidah, nasi iga balado, nasi rawon, dan bakmi chili oil. Makan bertambah seru di dalam rumah kayu, ditemani kuda-kuda ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Angelika D.E. Fagam dan Eri Nugraha melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ainews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Selama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.